Halo semua, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan memperlihatkan keadaan rumah kami selama pandemi COVID-19 ini, dan kami juga akan membicarakan sedikit tentang masalah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Enjoy! Yang pertama, aku akan memberitahu bagaimana cara mencegah COVID-19 atau COVID-19 yang pastinya sudah diketahui banyak orang. Yang pertama, sering-sering mencuci tangan. Yang kedua, hindari menyentuh area wajah. Yang ketiga, selalu hindari berpelukan dan berjabat tangan. Yang keempat, jangan berbagi barang pribadi. Yang kelima, perhatikan etika saat bersin dan batuk. Yang keenam, bersihkan perabotan yang ada di rumah. Yang ketujuh, selalu jaga jarak sosial atau social distancing. Yang kedelapan, hindari berkumpul dalam jumlah banyak. Yang kesembilan, mencuci bahan makanan sebelum diproses atau sebelum dikonsumsi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Masih ada banyak lagi, tapi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, ini merupakan beberapa video yang sudah kami ambil di sekitar rumah kami masing-masing. Bisa dilihat keadaannya sendiri ya. Dari beberapa video tersebut bisa kita lihat bahwa di daerah perumahan kami masing-masing terlihat sepi, walaupun di bagian jalan utamanya masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Tapi selama mereka tidak berkumpul di satu tempat yang sama, saya pikir itu akan baik-baik saja untuk kita semua. Oke, menurut saya di era COVID-19 ini, ketika di rumah itu tidak melakukan sedikit hal-hal yang berbeda dengan biasanya yang biasa kita lakukan dulu. Mungkin waktu COVID ini, ketika pulang kerja itu harus langsung mandi, terus harus langsung menjaga kebersihan di rumah. Jadi benar-benar beda sekali. Seperti yang dulu mungkin kita sangat jarang yang namanya cuci tangan atau mandinya teratur, tapi di zaman covid ini benar-benar semuanya serba disiplin, sedikit-sedikit cuci tangan, pulang kerja harus mandi, dan paling penting juga kebiasaannya yang diharapkan. Kalau biasanya zaman dulu benar-benar santai, benar-benar tidak bisa menjaga diri, tapi di zaman covid ini harus banyak-banyak merubah kebiasaan seperti berolahraga, dibiasakan olahraga di rumah selama 30 menit, terus juga mungkin tidur tidak dikurangi tidur malamnya, saya benar-benar menjaga tidurnya, jadi yang awalnya suka bergadang sekarang benar-benar berkurang,
dan merubah caranya menjadi hidup sehat. Plus pagi-pagi siang hari juga berjemur buat cari vitamin E buat badan. Jadi makan juga teratur, gizinya diperbanyak dan minum vitamin. Jadi benar-benar kebiasaan ini jadi dirubah, dan menurut saya kebiasaan di zaman Covid ini benar-benar merubah gaya hidup, dan itu benar-benar arahnya baik. Dan satu lagi, kebiasaannya benar-benar berubah adalah di rumah sekarang pakai masker. Jadi walaupun di rumah dan kemana-mana tidak pakai masker. Jadi menurut saya kebiasaan di zaman Covid ini benar-benar bagus, walaupun nanti setelah Covid ini selesai mungkin tetap bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Lanjut. Yang pertama, protokol kesehatan yang diterapkan di RT ini tuh apa aja nih Pak? Sebelum masuk rumah cuci tangan dulu, pakai masker. Setelah itu boleh masuk rumah. Nah, terus kalau keluar dari kampung sini itu setiap warga harus pakai masker. Sudah gitu aja. Oke. Terus yang kedua, kalau kan protokolnya tadi kayak cuci tangan sama masker ya. Terus jalannya tuh gimana sih? Apakah warganya ikuti apa enggak? Ya kebanyakan warga Setro Baru 9 ini mengikuti semua. Terutama di tiap rumah pasti saya suruh ngasih tempat cuci tangan biar warga tiap habis dari luar pulang rumah sangat itu pasti semua. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kalau sejak PSBB dimulai di Surabaya atau di Indonesia ini, ada berapa orang sih yang sudah kena virus corona ini di RT ini? Kalau di RT ini tidak ada sama sekali. Masih belum ada. Sama sekali tidak ada. Oke. Dan yang terakhir ya Pak, Ya, bagaimana sih pendapat Bapak tentang jalannya protokol kesehatan di RT ini? Apakah berhasil atau? ya masih 98% lah. Ya sudah berhasil. Sudah sekian aja ya Pak. Ya, Terima kasih atas kesempatannya hari Oke. ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan lain kali. Yang pertama, itu saat adanya COVID-19, perumahan saya menerapkan one gate. Nah, yang kedua, itu adalah di atas jam 11 siang sampai jam 4 sore, kalau ada pengiriman paket ataupun Gojek yang datang untuk mengantarkan sesuatu barang, itu harus dititipkan di pos satpam. Nanti satpamnya yang akan mengantarkan ke rumah kita atau kitanya yang akan mengambil barang tersebut ke pos satpam. Nah, yang selanjutnya itu di atas jam 10, tamu ataupun Gojek itu dilarang ada yang masuk ke perumahan. Nah, yang selanjutnya adalah semua tamu ataupun Gojek itu wajib cuci tangan sebelum masuk ke perumahan. Jadi sebelum kalian masuk itu harus wajib cuci tangan di tempat yang telah disediakan. Langkah awalnya yaitu menjadi warga yang kreatif dan pemimpin. Mahasiswa dapat berkesempatan melakukan tindakan pencegahan dari virus tersebut terhadap diri sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Dengan tetap di rumah saja dan keluar apabila memang adanya kepentingan yang mendesak, karena kaum intelektual seharusnya memberi contoh yang baik. Mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat gerakan bersama mahasiswa satu universitas atau seluruh Indonesia. Mahasiswa dapat mengajak masyarakat melalui media online untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik, serta dapat menggalang donasi yang ditujukan kepada yang membutuhkan di tengah pandemi. Selain itu, mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial dengan terjun langsung menjadi relawan Satgas COVID-19. Mahasiswa dapat pula menjadi relawan dengan menyalurkan bantuan logistik, makanan bergizi, vitamin, masker, dan lain sebagainya. Dengan begitu, segala elemen yang ada saling bahu-membahu untuk menyudahi penyebaran COVID-19. Untuk itu, peran mahasiswa dalam memberikan pemberitaan di media juga sangat berperan penting. Selain itu, juga harus memperhatikan stigma dan data-data agar tidak terjadi kesalahan pada saat orang lain menerimanya. Fungsi mahasiswa ada dua, yakni mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu untuk memberitakan hal-hal penting bagi masyarakat
dan mahasiswa sebagai agen kontrol sosial yang berbicara tentang bagaimana mahasiswa harus mampu menempatkan dirinya sebagai kaum tengah yang bisa berada di antara masyarakat dan pemerintah. Mohon dengan sangat, mari dengan peran masing-masing kita kurangi kasus virus corona ini. Jangan malah berpergian ataupun malah berlibur keluar kota, bahkan ke luar negeri. Jangan menambah kasus virus corona. Kalian tahu kan kasus virus corona itu ada berapa? Banyak. Yuklah, dan untuk sementara saja kita tinggal di rumah, meskipun kita bosan, meskipun kita letih, lelah, namun kita harus berusaha untuk menahan agar virus ini cepat hilang. Kasihan tenaga medis, mereka juga punya kehidupan loh. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih telah menonton video kami. Ingat, jumlah angka kasus di Indonesia masih terus meningkat, dan juga jumlah angka kematian juga masih meningkat. Jadi kita sebagai masyarakat harus membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah angka kasus tersebut dan juga mengurangi jumlah kematian dan memperbanyak jumlah yang sembuh. Stay safe, stay home. Thank you.